semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi sama aku, Riani. Jadi sesuai janji aku yang kemarin, aku bakalan sharing tentang motivasi. Tapi ini lebih ke pengalaman aku pribadi dulu ya. Jadi aku bakalan sharing tentang gimana cara aku manajemen keuangan aku ketika aku lagi kuliah. Jadi sedikit informasi aja, aku tuh salah satu seorang penerima beasiswa PPA, juga bidik misi gitu. Dan kondisi keuangan orang tua aku tuh nggak begitu mencukupi banget untuk biaya aku kuliah. Jadi aku tuh sempat struggle banget di awal-awal, ngerasa kalau bakal ngalamin banyak rintangan, kesusahan kedepannya tuh kayak gimana. Dan bener aja aku ngadepinnya kayak gitu. Tapi ada beberapa hal yang menurut aku tuh malah bikin pembelajaran banget ke aku. Aku harus lebih menghargai hidup, lebih menghargai waktu, dan juga keadaan aku. Aku tuh terus-terusan banyak berusaha optimis, berdoa, dan nggak pernah yang namanya berhusnudzon ke Allah, nggak pernah yang namanya kayak nyalain takdir gitu. Ya mungkin di awal-awal adalah perasaan kayak gitu, cuman aku berusaha ngadil itu semua karena kan menurut mata juga semakin banyak kita bersyukur, semakin nikmat kita itu bertambah nanti ke depannya gitu ya. Jadi to the point aja, aku tuh dulu kuliah awal-awal semester biasanya dikirim uang atau biaya hidup itu sama orang tua antara 450 sampai 500 ribu. Dan aku tuh jurusannya tentang praktik gitu kan, soalnya aku tuh murni bukan pendidikan, jadi nggak cuma belajar buku gitu doang, buku makalah dan lain sebagainya. Tapi itu aku sering praktik gitu, sering beli cat air, sering beli buku gambar, dan buku gambarnya tuh ya bukan buku gambar yang kecil tapi yang ukurannya A3 gitu-gitu. Terus ngecetak hasil desain aku di laptop gitu-gitu, dan biayanya tuh nggak murah gitu ya, istilahnya ya nggak semurah print di kertas biasa kayak gitulah ya. Jadi aku tuh di awal-awal pasti ngalamin yang namanya kesusahan kan. Bayangin uang 500 ribu itu buat aku harus digabung juga sama uang buat praktik gitu, biaya praktik kayak beli semua peralatan kuliah aku. Dan juga aku tuh tinggal di satu kota yang biaya hidupnya tuh lumayan daripada kota aku sebelumnya gitu. Aku tuh tinggal di kota kan, terus juga pasti kalau ada apa-apa sama teman-teman aku tuh nggak bisa leluasa ikut nongkrong gitu kesana kemari tuh nggak bisa, karena kan menurut aku mungkin untuk sebagian orang biaya untuk ngopi atau sekedar nongkrong doang gitu nggak seberapa ya, tapi buat aku tuh itu tuh bener-bener nominal yang bisa buat aku makan sehari-hari gitu. Aku tuh kayak sayang banget gitu. Yang bikin aku kemotivasi biasanya tuh aku sering kalau diajak kayak gitu-gitu mending aku di rumah aja, di kos aja gitu kan, ngerjain tugas atau enggak belajar bareng sama teman-teman soal agama, biasanya aku kayak gitu. Terus juga menurut aku uangnya tuh lebih baik ditabung daripada dibuat itu. Ya mungkin untuk sebagian orang itu kebutuhan gitu, tapi buat aku tuh itu bukan kebutuhan aku gitu. Meskipun aku pengen, tapi ada hal lain yang mungkin bisa aku lakuin selain itu gitu. Jadi aku lebih bisa berhemat dari situ. Aku tuh jarang ikut kayak nongkrong gitu. Dan biasanya alasannya tuh kayak aku lagi ada kegiatan gitu, aku lagi ada kegiatan keagamaan gini-gini gitu di asrama. Soalnya aku dulu tuh di asrama ya untuk awal-awal semester. Nah, yang berikutnya adalah biasanya aku tuh sering ngumpulin beberapa uang di rekening aku. Maksudnya aku tuh nggak ambil semuanya biar aku tuh bisa memanage keuangan aku. Misal aku dikirim 500 ribu ya, aku tuh ambil dikit dulu, soalnya aku pengennya tuh aku harus irit dari uang segini dan nggak boleh kalap gitu ya. Soalnya kalau aku misal ambil 500 ribu tuh semua aku ambil terus aku taruh di dompet tuh, itu tuh kayak rasanya kayak pengen ambil terus tuh nggak bisa gitu. Ya udah akhirnya aku tuh ambil seberapa dan aku kira-kira. Biasanya aku tuh suka ngira-ngira gitu loh kalau makan. Kadang tuh sehari kalau misal aku sehari habis 10 ribu berarti kan selama 1 bulan bisa ada pengeluaran 300 ribu ya, sedangkan belum tentu sisanya 200 ribu tuh bisa untuk pengeluaran yang tidak terduga, juga bisa untuk
beli peralatan praktik aku gitu. Jadi biasanya aku tuh sehari minimal aku nggak boleh lebih dari 10.000. Jadi kadang bisa 5.000 per hari gitu. Bayangin 5.000 per hari itu kayak gimana. Tapi aku bisa, caranya adalah aku beli lauk yang sekiranya tuh aku tuh untungnya tipe orang yang makannya dikit tapi emang suka ngemil. Cuman waktu itu aku udah kayak stop ngemil gitu kan. Jadi aku tuh uang 5.000 aku beliin lauk pakai nasi, bisa dibungkus gitu, dan lauknya tuh yang kering kayak gitu loh. Jadi nyampe di asrama atau nyampe di kos, aku buka dan aku pisahin. Jadi nanti tuh aku bagi dua, satu buat siang dan satunya lagi buat sore. Jadi aku makan sehari ya itu gitu. Jadi aku bisa meminimalisir pendapatan meminimalisir pengeluaran aku. Jadi 5.000 kalau dikali 30 hari itu bisa 150-an ya kayak gitulah. Nah nanti di akhir kan uangnya bisa sisa banyak. Terus juga aku tuh nggak gelagapan gitu kalau ada apa-apa, aku tuh masih ada uang simpenan. Terus mungkin untuk minum sendiri biasanya tuh di kamar aku kan dulu sekamar 3 orang ya. 3 orang tuh biasanya kita beli galon, jadi galonnya tuh ya buat bertiga gitu, dan itu nggak banyak-banyak banget lah ya, paling juga 2 minggu sekali atau enggak seminggu sekali itu kita iuran berapa gitu, 5.000 gitu. Nah terus gimana untuk kebutuhan sehari-hari, kayak misal kebutuhan sabun dan lain sebagainya. Nah biasanya aku tuh sediain dulu di awal bulan. Aku tuh kayak range aku tuh kayak catat dulu kebutuhan apa aja yang perlu aku beli. Habis itu aku kira-kira berapa ya gitu. Biasanya sih aku sediain 50.000 gitu. Jadi kan misal untuk makan aku habis 300, terus kan 350.000. Jadi di situ untuk uang untuk praktik aku sediain 150.000. Nah itu aku ambil di ATM biasanya. Kecuali kalau emang bener-bener kepepet banget baru aku ambil. Nah kalau untuk keperluan jajan gimana? Aku mah nggak pernah jajan ya waktu kuliah awal-awal. Paling juga jajan beli snack yang 5.000, 3.000 gitu. Soalnya dulu teman-teman aku juga nggak begitu suka jajan sih, alhamdulillah ya. Circle pertemanan aku tuh mereka juga nggak begitu suka jajan. Mereka tuh anak-anak yang rajin. Alhamdulillah ketemu sama orang-orang yang seperti itu. Ternyata rezeki aku udah nggak di situ ya. Rezeki aku ketemu orang-orang baik. Alhamdulillah. Jadi itu tadi pengalaman aku gimana cara aku tuh nge-manage uang aku yang menurut kalian mungkin mustahil ya bertahan hidup di kota besar. Terus juga jurusan yang banyak praktikumnya kayak gitu. Aku anak seni ya, jadi sering beli alat-alat seni kayak gitu. Terus juga nggak bisa jajan kayak gitu-gitu. Itu nggak apa-apa sih. Mungkin di awal-awal aku kayak pengen atau apa gitu, tapi untuk menepis kepengenan aku semua tuh biasanya aku langsung ingat kondisi orang tua aku gitu. Wah, aku nggak boleh kayak gini, aku nggak boleh senang-senang di atas penderitaan orang tua aku gitu. Ya nggak apa-apa lah, ditahan dulu, nanti aku akan memanen hasil aku, bersabar dari yang kemarin-kemarin, dan hasilnya ya sekarang ini alhamdulillah aku lebih better secara finansial karena aku udah pernah freelance dan juga ada job sendiri gitu sekarang. Dan sekarang aku udah mulai pengen buka YouTube juga, jadi doain ya lancar semuanya. Mungkin di sini juga di awal-awal aku buka ini kualitas video dan lain sebagainya masih banyak kekurangan, tapi aku harap teman-teman jangan lihat dari situ juga. Teman-teman lihat motivasi yang aku kasih dan isi dari video-video yang aku kasih, insya Allah bermanfaat. Tapi bukan berarti aku kayak stuck di sini. Aku juga bakal berusaha. Nanti kalau emang ada rezeki, aku bakal upgrade semuanya gitu. Dan untuk teman-teman semua, semoga tadi cerita aku tuh, pengalaman aku bisa jadi pembelajaran buat kalian-kalian semua gitu. Kalau sebenarnya tuh nggak ada yang namanya halangan untuk meraih impian kita. Kita dikasih rintangan yang besar karena kita tuh dianggap benar-benar mampu untuk ngejalanin semuanya. Jadi itu tadi penjelasan dari aku. Apabila ada salah kata atau perkataan yang kurang berkenan di hati kalian, aku mohon maaf ya. Jadi makasih banyak. Mohon like dan juga komen, terus juga subscribe, karena subscribe itu gratis. Aku pengen nanti kedepannya kita bisa sharing-sharing lagi yang lebih bermanfaat. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.